Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang penentuan entalpi. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang penentuan entalpi menggunakan kalorimeter atau dengan cara kalorimetri. Yang kedua, ini kita akan melanjutkan dengan cara hukum Hess. Hukum Hess bisa dibagi menjadi 3 berdasarkan tipe soalnya. Jadi yang pertama itu tipe soal diagram. Diagram ini nanti itu ada 2 jenis juga. Yang pertama diagram siklus. Diagram siklus itu bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua itu diagram energi. Diagram energi bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua itu dicoret-coret. Dicoret-coret itu biasanya tipe soalnya itu reaksinya ada banyak. Kemudian di sebelah kanannya itu masing-masing reaksinya itu diketahui delta H-nya, dan yang ditanya itu malah delta H dari reaksi lain. Kemudian yang ketiga yaitu tipe soal jika diketahui delta HF-nya. Tipe soal ini mempunyai rumus untuk mencari delta H reaksi itu menggunakan delta HF kanan dikurangi delta HF kiri. Ini jumlahnya ya, jadi jumlah delta HF kanan dikurangi jumlah delta HF kiri, di mana kanan itu merupakan produk dan kiri itu merupakan reaktan. Kemudian kita mulai ke soal yang pertama. Perhatikan diagram siklus berikut. Berdasarkan diagram tersebut, tentukan nilai delta H1. Delta H1 ini merupakan nilai dari reaksi A menjadi B. A menjadi B itu delta H1. Jadi delta H1 ini delta H1 itu searah jarum jam. Jadi kalau delta H4 itu karena berlawanan jarum jam itu nilainya negatif. Jadi delta H1 min delta H4 min delta H3 dia juga berlawanan. Kemudian min delta H2 dia juga berlawanan. Berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian ini sama dengan 0. Yang minus-minus ini bisa kita pindah ke kanan, jadi delta H1 itu sama dengan delta H4 ditambah delta H3 ditambah delta H2. Kita masukkan nilainya, delta H4 75, delta H3 50, dan delta H2 100. Kalau di total hasilnya itu 225 kilojoule. Ini udah selesai ya. Kemudian kalau kamu amati dari A ke B itu ada 2 cara. Yang pertama itu lewat atas, jadi delta H1. Yang cara kedua itu lewat bawah, jadi delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Jadi delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Jadi kamu bisa pilih 2 cara. Yang pertama mengamati gambarnya secara langsung, yang kedua itu pakai yang searah jarum jam itu positif, yang berlawanan jarum jam itu negatif, kemudian kamu sama dengankan dengan 0. Hasilnya sama ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini yang diketahui itu diagram energinya. Kalau tadi kan diagram siklusnya. Diminta menghitung delta HCSO2. Ini kita misalkan A dulu gitu ya. Kemudian panah yang ini B, panah yang ini C. Kalau kamu amati A ditambah B itu sama dengan C ya. Jadi A ditambah B itu sama dengan C. Nah, yang ditanya itu delta Hc SO2. Delta Hc itu pembakaran. SO2 berarti SO2 dibakar. Yang reaksi pembakaran itu berarti ditambah SO2, hasilnya yang ke bawah SO3. Berarti ini yang dicari itu yang B. Sehingga kita tuliskan B itu sama dengan C dikurangi A. Yang dicari B-nya ya. Kalau A sama C itu nggak mungkin karena dia sama-sama pembakaran belerang, bukan pembakaran SO2. Kita lanjut, kita cari yang C. Yang C itu nilainya minus 345,2
345,2 dikurangi A. A itu 296, oh ya ini minus ya. Di sini minus nilai C-nya. Kemudian yang A itu juga minus, jadi min, terus kita kurung, min 296,9. Kemudian kita hitung, hasilnya itu minus 48,3 kilojoule. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Ini tipe soal kedua yang dicoret-coret, ada banyak reaksi. Kemudian yang ditanya reaksi lain. Kita langsung saja reaksi yang ditanyakan. Yang pertama, senyawa C2H4. Kita cek di soal yang diketahui ada di nomor 3. Di reaksi nomor 3 itu ada C2H4. Kita tulis di sini. Kemudian kita cek ini di sebelah kiri, sedangkan yang diketahui di sebelah kanan. Jadi yang ditanya di sebelah kiri, yang diketahui itu di sebelah kanan. Karena kebalikannya, karena yang ditanya itu di sebelah kiri, maka yang di sebelah kanan itu harus dipindah. Jadi ini dipindah, dibalik. Kita tuliskan dulu. Dibalik ya. Dibalik, kemudian kita lihat koefisiennya. Di sini koefisiennya 1, di sini juga 1. Karena koefisiennya sama, maka dia tetap koefisiennya tidak diubah. Kemudian kita lanjut. Yang senyawa kedua itu F2. F2 ini ada di reaksi nomor 1 dan 2. Karena ada 2, ini bisa kamu abaikan dulu. Gak usah dilihat dulu. Kemudian lanjut CF4. CF4 ini ada di reaksi nomor 2. Dia di reaksi nomor 2. Kemudian dia di sebelah kanan, di nomor 2 juga di kanan. Jadi tetap dia posisinya sama-sama di kanan. Kemudian koefisiennya 2, yang diketahui cuma 1, berarti harus diubah agar menjadi 2, maka dikali 2. Di sini hanya bisa dikali atau dibagi, tidak bisa ditambah atau dikurang. Karena dikali 2, maka semua reaksi dikali 2, delta H juga dikali 2, agar hasilnya itu koefisiennya 2 di CF4. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir HF. HF ini di reaksi nomor 1. Dia di sebelah kanan, yang di soal itu juga di sebelah kanan, sehingga tetap posisinya sama-sama di kanan. Koefisiennya yang diketahui 2, yang ditanya 4, agar jadi 4 dikali 2. Mari kita mulai mengerjakan dari mulai yang pertama dulu. Dia tetap dikali 2, berarti nggak dibalik posisinya, tetap gitu, tapi koefisiennya dikali 2 semua. Berarti H2 ini koefisiennya 2, F2 juga koefisiennya 2. Kemudian hasilnya jadi 4 HF, fasenya gas. Delta H-nya itu juga dikali 2, berarti sama dengan minus 1074 kilojoule. Kemudian kita lanjut ke reaksi nomor 2, itu posisinya tetap, koefisien dikali 2. Berarti jadinya 2C, fasenya solid, ditambah F2-nya itu nanti jadi 4 ya, jadi 4 F2. Jadi karena dikali 2, maka 2 itu berubah jadi 4. Dan kemudian hasilnya 2CF4, fasenya gas. Delta H-nya juga dikalikan 2, itu minus 1360 kilojoule. Kita lanjut ke reaksi nomor 3. Perlakuannya itu posisinya dibalik, koefisiennya tetap. Jadi yang kanan dipindah ke kiri, yang kiri dipindah ke kanan. Yang kanan dipindah ke kiri ditulis C2H4 gas, jadi yang kiri pindah ke kanan, jadi 2C, fasenya solid, ditambah 2H2, fasenya gas. Delta H-nya itu sama dengan, karena dibalik maka plusnya itu berubah menjadi min. Itu kan plus tapi nggak kelihatan, jadi diubah menjadi min 52,3 kilojoule. Kita lanjut, ini tinggal dijumlahkan aja ya, berarti yang bisa dicoret ini dicoret, jadi H2 di kiri,
Ini bisa dicoret dengan H2 di kanan sama-sama 2, 2C sama 2C juga sama-sama 2 bisa dicoret. Untuk F2 sama-sama di kiri, berarti dia dijumlah ya. Jadi kalau misalkan kiri sama kanan itu dicoret, tapi kalau sama-sama di kiri itu dijumlah. Kemudian kita tulis hasilnya 6F2 gas ditambah C2H4 fasenya gas. Hasilnya itu 2CF4 gas ditambah 4HF. Fasenya gas juga. Kemudian kita hitung hasilnya itu minus, ini nggak cukup ya, 2486,3 kilojoule. Ini adalah tipe soal yang kedua yang dicoret-coret, karena itu kan ada dicoret-coretnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.